Akhir bulan Mei 2023 yang lalu, Nikon mengadakan acara launching dan touch and try Nikon Z8 di Velodrome, Jakarta Timur. Di sana, saya dan penggemar kamera Nikon berkesempatan untuk meminjam bukan hanya kamera Nikon Z8 ini, tapi juga berbagai lensa yang lain, termasuk lensa kit yang dipaketkan dengan kamera ini 24 120mm f4 dan juga Nikon S400mm f4.5 yang baru ini. Saya bertemu dengan beberapa teman lama di sana dan sempat berbincang dengan Pak Larry dari Nikon Indonesia dan kita berbincang tentang Nikon Z8 ini. Ya, bersama saya sudah ada Pak Larry nih ya, bosnya Nikon Indonesia. Terima kasih. Hari ini saya diundang untuk cobain kamera yang fresh banget, yang baru banget, Z8 nih. Z8. Ceritain sedikit dong Pak Larry, ini Z8 ini sebenarnya kamera apa nih dan buat siapa nih? Nah, jadi kamera Z8 ini kalau kita bilang, banyak orang bilang itu adalah mininya Z9. Jadi semua kemampuan yang ada di Z9 itu ada di Z8. Tapi bedanya dia lebih ringkas, lebih ringan. Jadi kalau dibilang secara beratnya itu 1 kilo, di bawah 1 kilo. Kalau dia udah pakai baterai sama memory card, tapi body only doang gitu ya. Kemampuan juga sangat bagus sekali, 1 frame per second. Buat videographer juga bisa 8K. Ada N-RAW itu yang baru lagi dari kita. Itu kita biasanya ada ProRes RAW, nah kita ada N-RAW lebih tingginya lagi. Jadi kualitasnya itu lebih bagus dengan size yang lebih kecil. Itu very interesting. Kita juga ada lagi satu juga termasuk baru, itu adalah dari JPEG. Sekarang kalau kita foto, namanya HEIV. HEIV. Itu adalah baru dari Nikon pertama. Jadi hasil foto yang kita foto JPEG itu dia, gimana kita ngomong ya, lebih tinggi, dia punya kualitasnya lebih bagus daripada JPEG, itu udah pasti. Jadi kemampuan-kemampuan ini dimasukin ke dalam Z8. Jadi kegunaannya juga buat apa? Buat orang yang suka foto landscape karena emang dia butuh detail. Orang yang suka foto birding karena dia bisa frame per second-nya cepet. Untuk wedding karena bisa video plus bisa foto. The whole thing sih ini sih. Mantap banget. Nanti saya akan cobain dengan lensa-lensa tele-nya dan juga kit lensnya dari ini. Dan saya lihat udah pre-order nih, udah mulai pre-order. Yes. Nah, nanti kira-kira fulfillment-nya atau teman-teman bakal dapatnya kira-kira bulan berapa Pak? Jadi kita mulai tadi tanggal 18 sampai 31 Mei. Tanggal 1 Juni itu sudah bisa diambil. Jadi semua yang pre-order bisa diambil tanggal 1 Juni dan udah ada pre-order berikutnya lagi karena batch pertama udah habis. Oh, gitu. Luar biasa. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya Pak Larry. Yes, terima kasih banyak. Waktunya. Oke, tungguin lagi, nanti saya akan cobain langsung saat saya bisa cobain saat saya dapat giliran ya untuk Z8 karena lagi ngantri. Oke, see you man. Thank you. Setelah mengantri kurang lebih setengah jaman, akhirnya sampai juga giliran saya mencoba Z8. Kesan pertama saya, kamera ini sangat kokoh, secara fisik mirip dengan kamera DSLR Nikon full frame seperti D700 dan D800-an. Gripnya tinggi, jadi meskipun tangan kalian besar, jari-jari kalian tidak bakal menggantung. Memotret atlet balap sepeda terasa terlalu mudah dengan Z8. Saya mencoba foto dengan 20 frame per second RAW plus JPEG secara burst dan kamera dengan santai melayani. Setelah beberapa menit, bagian kiri bawah kamera terasa agak panas. Mungkin di sana terletak otak atau prosesor kameranya ya. Kartu CF Express Type B yang dipasang di sebelah kanan kamera juga terasa panas saat dikeluarkan. Tapi secara umum tidak ada masalah yang berarti. Sistem autofocus juga secara gesit mendeteksi subjek dengan mudah dan cepat. Di kesempatan yang lain, saya dan Ihsan membawa Z8 dan lensa 400mm f4.5 ini ke pantai utara Jakarta untuk hunting burung. Tapi sepertinya pagi itu kami kesiangan, jadi burung-burungnya sudah sedikit, mungkin karena kepanasan atau air laut sudah surut. Saya pribadi kesulitan memotret burung di alam, biasanya burung-burung tersebut sensitif terhadap kehadiran manusia. Jadi secara alamiah mereka menjaga jarak.
Kebetulan Ihsan lebih sensitif terhadap subjek foto yang kecil-kecil. Dia bisa melihat burung meskipun letaknya jauh sekali. Oleh sebab itu, dia yang akhirnya mengambil alih Z8-nya dan saya gantian merekam behind the scene-nya. Saya pribadi terkesan karena Ihsan mengatakan lensanya ini ringan ya, padahal ini lensa super telefoto. Setelah saya cek, memang lensa ini adalah lensa 400 mm yang teringan yang pernah diproduksi oleh Nikon. Kualitasnya sih oke banget ya, super tajam dan autofokusnya juga cepat. Dia juga senang memotret dengan jendela bidik Z8 yang katanya blackout free, jadi tetap bisa melihat burung yang dia tracking tanpa terputus-putus. Nikon Z8 ini sejatinya sangat mirip dengan Nikon Z9, hanya ada beberapa perbedaan, seperti 500 gram lebih ringan dan baterainya lebih kecil. Dia juga punya dua slot kartu memori yang berbeda, satu CF Express dan satu lagi SD card. Perubahan ukuran dan memory card ini dianggap kelebihan bagi sebagian fotografer, karena bawaannya lebih ringan, kamera bisa muat dengan gampang di tas yang tidak terlalu tebal, dan juga bisa menggunakan memory card yang SD card. Soal memory card, penggunaan SD card menurut saya adalah suatu kelemahan karena kecepatan SD card dalam menulis itu di bawah CF Express. Jadi saat kita shooting burst kecepatan tinggi secara kontinu, buffer jadi terbatas karena SD card-nya kewalahan. Jika teman-teman penasaran tentang desain Z8 ini, saya telah membahasnya di video kesan pertama Nikon Z8. Yang menonjol dari Z8 dan Z9 adalah penggunaan stack sensor full frame 45,7 megapiksel yang kecepatannya itu sangat tinggi ya, sehingga memungkinkan foto berturut-turut sampai 20 frame per second untuk RAW dan 30 frame per second untuk JPEG. Dan videonya bisa merekam sampai 8K 30p dan 4K 120p. Karena spek video yang sangat kuat, kamera ini juga handal untuk merekam video. Saya pribadi tidak sempat mencoba merekam video di lapangan, tapi Jimmy sempat menggunakannya untuk merekam behind the scene saat saya nyetrit di Car Free Day. Hasilnya stabil dengan ketajaman dan gambar yang bagus. Tidak ada masalah overheating setelah merekam video klip-klip pendek selama beberapa jam di hari yang lumayan panas. Yang mungkin disayangkan bagi videographer adalah layar monitornya yang tidak bisa diputar ke segala arah. Tapi bagi fotografer mungkin ini malah menjadi solusi yang menarik. Karena layar 4 aksis yang sama dengan Z9 ini cukup fleksibel untuk memotret low angle, baik di orientasi landscape maupun potret. Satu lagi yang tidak umum adalah kita belum bisa mengunggah LUT preview atau real-time LUT ke kamera ini. Tidak seperti kamera hybrid pada umumnya. Jadi menurut saya, kamera ini desainnya jauh lebih fotosentris daripada videosentris. Kualitas gambar dari Nikon seperti biasa, tajam, kontras, dan warnanya matang langsung dari kameranya. ISO tingginya juga bagus, saya cukup pede menggunakan ISO 6400 jika dibutuhkan. Menurut yang saya baca, marketing Nikon sepertinya mempromosikan Nikon Z8 ini sebagai pengganti kamera DSLR Nikon D850. Tapi saya lebih melihat Z8 ini sebagai penerus seri kamera yang jago ngebut seperti D700-an. Seri D800-an itu lebih fokus ke resolusi tinggi daripada kecepatan. Oleh sebab itu, kamera penerus D850 seharusnya menggunakan image sensor baru dengan resolusi yang lebih tinggi lagi, seperti 60 bahkan 100 megapiksel. Mungkin Z7 generasi ketiga? Siapa yang bakal tahu nih? Menurut saya, Nikon Z8 itu bisa digunakan untuk berbagai jenis fotografi. Tapi yang paling cocok adalah fotografer yang membutuhkan kamera yang tahan banting dengan kinerja yang tinggi, baik untuk foto maupun video. Misalnya untuk jurnalis foto. Kamera ini juga cocok sebagai kamera yang kedua atau backup untuk profesional yang telah menggunakan Nikon Z9. Z8 dan Z9 memang darlingnya Nikon saat ini, sehingga saya tidak bisa berlama-lama meminjamnya. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di masa depan. Saya Ence Chin, terima kasih telah menyimak review ini dan sampai jumpa di video berikutnya.